Di dalam grup yang berat sekali seperti ini, saudara-saudara, grup neraka, saudara-saudara, yang paling masuk akal, yang paling logis, yang paling realistis adalah Indonesia mengalahkan Bahrain dan Cina, saudara-saudara. Bahrain dan Cina. Kalau untuk Australia, Jepang, Arab Saudi, saya rasa berat, saudara-saudara, kita menang. Ya minimal-minimal nih ya, beruntung-beruntungnya itu kita mendapatkan hasil imbang, saudara-saudara. Tapi itu juga butuh perjuangan yang menurut saya ekstra, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, saudara-saudara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Kita kan sudah tahulah hasil pertandingan, hasil drawing, hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga, saudara-saudara. Indonesia ada di grup C, saudara-saudara, grup neraka. Orang bilang grup maut, grup yang super berat, amat sangat berat sekali, saudara-saudara. Amat sangat berat sekali. Di situ ada 3 negara langganan Piala Dunia, peserta Piala Dunia terbaru 2022. Ada Jepang di situ, ada Arab Saudi di situ, ada Australia di situ. Ditambah lagi satu negara yang pernah ikut Piala Dunia 2022, Cina. Sementara satu negara sisanya, Bahrain, itu belum pernah ikut Piala Dunia. Sementara Indonesia itu pernah ikut Piala Dunia, tetapi menggunakan nama Hindia Belanda. Jadi zaman sebelum Indonesia merdeka. Jadi itu sudah lama sekali dan itu Hindia Belanda, saudara-saudara. Bukan PSSI ya, bukan PSSI. Nah, itu adalah grup yang akan dihuni oleh Indonesia. Dan Indonesia berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, saudara-saudara, Indonesia akan menghadapi pertandingan pertama itu away. Tandang dulu ke Arab Saudi. Arab Saudi bisa dimanfaatkan untuk ibadah juga ini kayaknya ini. Pertandingan pertama itu akan melawan Arab Saudi tanggal 5 September. 5 September, kemudian pertandingan kedua 10 September melawan Australia. Kemungkinan besar di Surabaya. Selanjutnya, saudara-saudara, Indonesia akan away 2 kali melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober. Dan baru kemudian home tanggal 14 November melawan Jepang, saudara-saudara. Jepang kemudian home lagi melawan Arab Saudi tanggal 19 November, saudara-saudara. Dan pertandingan berikutnya adalah Piala AFF dulu. Baru kemudian kualifikasi Piala Dunia berlanjut tahun 2025 dengan 20 Maret itu Indonesia akan away ke Australia, kemudian 25 Maret home melawan Bahrain, kemudian Juni, tanggal 5 Juni akan home melawan Cina, dan tanggal 10 Juni akan away melawan Jepang, saudara-saudara. Jadi pertandingan pertama Indonesia adalah away melawan Arab Saudi, pertandingan terakhir Indonesia away melawan Jepang, saudara-saudara. Jadi ini tidak ada pilihan lagi, tidak ada pilihan lagi kita menghadapi lawan-lawan yang berat. Ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, harus kita lawan, harus kita terobos, harus beri barikadenya, apinya harus kita hadapi.
saudara-saudara, lawan-lawan kita ini seperti apa sih? Lawan kita seperti apa? Nah, hari ini kita akan bahas itu. Kita akan bahas lawan Indonesia itu seperti apa. Ini timnya itu seperti apa. Kita mulai dari Arab Saudi ya, karena kita pertandingan pertama kita away melawan Arab Saudi. Arab Saudi itu saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, itu sekarang dilatih oleh rombongan orang-orang Italia. Dan ini bukan rombongan yang sembarang, bukan kaleng-kaleng saudara-saudara. Pelatihnya adalah Roberto Mancini. Saudara-saudara tahulah di waktu 2021 di Euro 2020 yang digelar tahun 2021, Roberto Mancini itu melatih Italia dan hasilnya adalah juara, mengalahkan Inggris di final di Wembley lewat adu penalti. Dan sekarang ini sejak tahun lalu Roberto Mancini itu bersama rombongannya, satu gerbong itu semuanya pindah ke Arab Saudi, saudara-saudara, pindah ke Arab Saudi untuk melatih Arab Saudi. Di sana ada Attilio Lombardo, asistennya itu, ini juga asistennya waktu di Manchester City juga. Kemudian ada Fausto Salzano, itu dia asisten. Kemudian ada lagi Antonio Antonio Gagliardi, kemudian ada Yaya Toure. Yaya Toure pemainnya Manchester City dulu. Kemudian ada Simone Contran, itu asisten pelatih. Kemudian pelatih kipernya ada Massimo Battara, ada Marco Rocati, kemudian ada pelatih lainnya itu pelatih kebugaran itu semacam ada Andreas Cannavino, kemudian ada Claudio Donatelli, kemudian ada scoutnya itu pemandu bakatnya itu ada Giorgio Venturin. Sementara technical directornya, direktur tekniknya itu adalah Nasser Lorge. Lorge itu dari Maroko. Dan Arab Saudi ini saudara-saudara, punya pemain yang mayoritas bermain di Liga Profesional Arab Saudi. Liga Profesional Arab dengan pemain-pemain yang cukup banyak dari Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, kemudian banyak sekali saudara-saudara pemain-pemain seperti Mohamed Al Owais. Itu adalah kipernya dari Al Hilal. Kemudian ada lagi Ali Al Bulaihi, itu dari Al Hilal, saudara-saudara. Ada Mohamed Al Breik dari Al Hilal. Kemudian ada Saud Abdul Hamid, itu dari Al Hilal juga. Kemudian ada lagi Hasan Al Tambaki, saudara-saudara, itu dari Al Hilal. Kemudian ada Sultan Al Ghanam dari Al Nassr, temannya Cristiano Ronaldo. Kemudian ada Hasan Kades dari Al Ittihad, temannya Karim Benzema ya. Kemudian ada Salem Al-Dasari, itu yang bintangnya dia dari Al Hilal, saudara-saudara. Mohamed Kano ada juga dari Al Hilal. Kemudian Abdurrahman Gareb dari Al Nassr. Kemudian ada juga Firas Al-Buraikan, itu dari Al Ahli. Kemudian Abdullah Al-Hamdan dari Al Hilal, Abdullah Radif dari Al Sabab. Jadi ini adalah pemain-pemain Arab Saudi yang sangat berpengalaman bermain di Liga Profesional Arab Saudi, yang di dalam liga itu sendiri ada pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Selanjutnya adalah Australia, saudara-saudara. Australia ini dilatih oleh Graham Arnold, pelatih lokal dari Australia yang memang cukup berpengalaman. Kemudian dia dibantu oleh asisten pelatih dari Belanda, namanya Rene Moulensten. Itu asisten pelatihnya. Kemudian ada Tony Fitmar. Tony Fitmar itu juga asisten pelatih. Tony Fitmar adalah pelatih U23. Pelatih U23 yang diperbantukan di sini ya, asisten pelatih sini, tetapi dia sehari-hari kalau U23 bertanding dia melatih. Kemudian pelatih goalkeepernya ada John Krawi. Sementara pemain-pemainnya, saudara-saudara, pemainnya campuran. Australia sekarang berbeda dengan Australia zamannya Mark Viduka, zamannya Tim Cahill, zamannya Max Scherzer yang mayoritas di Eropa. Sekarang ini Australia ini kombinasi antara pemain-pemain dari Eropa dan pemain-pemain dari liga dalam negeri, saudara-saudara. Liga dalam negeri seperti Melbourne Victory, kemudian Western Sydney Wanderer, Perth Glory, dan lain-lain lah pokoknya itu. Pemain-pemain mereka seperti
seperti yang ada juga pemain dari Eropa, misalnya seperti si Joe Gauci dari Aston Villa, itu kipernya Aston Villa. Apa cadangannya Emi Martinez. Kemudian ada lagi Gethin Jones, itu dari Bolton Wanderers. Kemudian ada lagi Alessandro Circati, itu dari Parma, saudara-saudara. Kemudian ada Harry Souttar, itu dari Leicester City. Ada juga Cameron Burgess, itu dari Ipswich Town, temannya Elkan Bagot. Kemudian Connor Metcalf itu dari St. Pauli, sama seperti dengan Jackson Irving. Kemudian ada juga yang dari Jepang, itu si Mitch Duke, itu dari Machida Zelvia. Sementara yang dari dalam negeri, saudara-saudara, itu seperti si Matthew Leckie, itu dari Melbourne City. Kemudian ada lagi Adam Taggart, itu dari Perth Glory. Kemudian ada lagi si Aziz Behik, itu dari Melbourne City. Aziz Behik itu dulu kalau nggak salah dia main di Eropa. Sekarang dia balik ke Australia. Jadi kemudian saudara-saudara Bahrain ini dilatih oleh pelatih dari Kroasia, namanya Dragan Talajic dan asistennya Dinko Jelicic. Ini bukan pelatih yang terkenal seperti Roberto Mancini atau Graham Arnold, bukan. Ini pelatih yang biasa-biasa aja, dan dia dibantu oleh asisten-asisten pelatih dari lokal seperti Isa Al-Alawi, Khalid Abdul Ghafur, Salman Sarida, Syed Kamis, Sulaiman Al-Bulaiki, Ahmed Kamal. Itu asisten-asisten pelatihnya Dragan Talajic dan Dinko Jelicic. Sementara pemain-pemainnya, saudara-saudara, pemain-pemainnya itu mayoritas berkompetisi di dalam negeri, di Liga Bahrain sendiri. Jadi tidak terlalu berat lah bagi Indonesia, saudara-saudara. Mayoritas bermain di Liga Bahrain. Ada pemain yang sudah punya cap 161, saudara-saudara. Itu si Syed Mohamed Jaffer, itu kiper dan sekaligus kapten. Kemudian ada lagi yang punya cap 104, saudara-saudara. Itu si Walid Al-Hayam, itu main di Al-Muharrak. Kemudian ada lagi pemain yang yang sudah cukup banyak, Ali Madan, itu 83 caps. Kemudian Kamit Aswad itu 94 cap, Muhammad Marhun itu 54 cap. Kemudian Abdullah Yusuf Helal itu 96 cap. Abdullah Yusuf Helal ini, saudara-saudara, itu pernah bermain di Persija Jakarta. Striker di Persija Jakarta, tetapi ya mainnya biasa-biasa saja sehingga tidak terlalu bagus lah dan tidak usah terlalu ditakutin. Ada juga Mahdi Al-Humaidan yang punya 54 cap, saudara-saudara, punya 54 cap dan main di Al-Qadiyah. Si Abdullah Yusuf Helal ini, kalau nggak salah itu sekarang itu dia main di Mlada Boleslav, itu di Republik Ceko. Sebelum seperti Bahrain, saudara-saudara, Cina ini juga tidak istimewa sebenarnya, saudara-saudara. Cina ini tidak istimewa. Cina ini pernah ditahan imbang Malaysia 1-1 pada pertandingan uji coba. Kemudian mereka juga di kualifikasi kemarin itu juga ditahan imbang Thailand, saudara-saudara, ditahan imbang Thailand. Jadi mereka tidak istimewa, saudara-saudara. Tetapi mereka punya materi pemain juga yang bagus lah, menurut saya bagus, walaupun tidak istimewa juga. Mereka punya pelatih namanya Branko Ivankovic, itu dari Kroasia, saudara-saudara. Tadinya dia pelatih U20 kalau nggak salah. Kemudian asistennya namanya Mario Tokic. Kemudian didukung oleh asisten-asisten pelatih lokal seperti Xiao Jiayi, itu mantan pemain nasional Cina. Kemudian ada Chen Tao, Zhengzi, Ou Chuliang, kemudian Li Leili, kemudian Guo Xiaolei. Kemudian ada lagi pelatih fisiknya juga dari Kroasia namanya Marko Stilinovic. Kemudian ada lagi video analis yang Zhang Bin, Jiao Yong. Kemudian ada Sui Han. Kemudian ada lagi technical analisis itu dari Iran. Itu namanya Farsad Habibollahi. Itu banyak sekali, saudara-saudara, asistennya. Kemudian pemain-pemain Cina itu, saudara-saudara, mayoritas berkompetisi di Liga Super Cina, CSL, Chinese Super League. Dulu CSL ini pernah menjadi fenomena pada dululah beberapa tahun yang lalu, sebelum sekarang diambil alih oleh Liga Profesional Arab Saudi, saudara-saudara. Mayoritas itu bermain di liga sini, saudara-saudara. Di liga sini dengan ada beberapa pemain naturalisasi. Bukan pemain keturunan ya, ini pemain naturalisasi, pemain asing yang dinaturalisasi. Misalnya si
Aikelsen itu nama Cinanya. Kemudian ada lagi Alan, itu Alan namanya Alan siapa? Carvalho atau siapa? Kemudian nama Cinanya menjadi Alan. Kemudian ada lagi Fernando, itu Fernando nama aslinya. Kemudian ada lagi Behram Abdul Weli, itu masih belum punya nama Cina. Kemudian ada lagi pemain yang cukup bagus menurut saya adalah Wule. Wule ini dulu main di Espanyol, saudara-saudara, di La Liga di Spanyol. Sekarang dia main di Shanghai Port. Kemudian ada lagi pemain yang cukup berpengalaman, itu seperti kipernya Junling. Itu dia juga cukup bagus. Kemudian ada lagi Liu Yang, pemain belakang. Zhu Chenjie, itu juga pemain yang sangat bagus. Ada lagi Zhipeng Fei, itu juga pemain yang sangat bagus, nomor 10. Kemudian ada lagi ya banyaklah. Zhang Juning, itu juga pemain bagus, saudara-saudara, dari Beijing Guoan. Saudara-saudara, tim yang paling berat dan akan dihadapi Indonesia terakhir sekali adalah Jepang, saudara-saudara. Jepang ini udah, saya memang kalau Jepang, Korea ini saya udah salut lah. Ini memang udah levelnya udah level dunia. Kalau mereka kan terbuktikan di Piala Dunia, mereka bisa merepotkan Jerman, bisa merepotkan Spanyol, Kroasia, Brasil juga mereka repotkan semua lah. Itu Jepang memang luar biasa. Nah, untuk kali ini saudara-saudara, Jepang itu dilatih oleh Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu itu pelatih yang sudah pada Piala Dunia sebelumnya juga sama dia, Piala Asia juga sama dia, dan nanti kontraknya juga akan diperpanjang setelah Piala Dunia 2026 apapun hasil Jepang di kualifikasi Piala Dunia ini. Dan saya rasa mereka pasti akan lolos lah. 99% Jepang akan lolos kalau menurut prediksi saya. Si Hajime Moriyasu itu dibantu oleh asisten-asisten pelatih seperti Ryoichi Maeda, kemudian Hiroshi Nanami, kemudian ada lagi Toshihide Saito, kemudian ada lagi Ryoichi Matsumoto, kemudian Takashi Shimoda. Dengan tim pelatih seperti ini, saudara-saudara, Jepang itu punya pemain-pemain yang menurut saya ya kelas dunia lah. Kelas dunia, saudara-saudara sendiri sudah tahu. Mulai dari penjaga gawangnya sampai penyerangnya. Ada yang main di Arsenal, si Takehiro Tomiyasu. Luar biasa. Ada yang di Borussia Mönchengladbach, si Ko Itakura. Kemudian ada lagi yang di AZ Alkmaar, si Yukinari Sugawara. Kemudian ada lagi yang di Union Saint Galois, itu di Belgia, si siapa namanya, Koki Machida. Kemudian ada lagi yang Bayern Munchen, pemain baru Bayern Munchen, Hiroki Ito. Itu juga pemain bagus. Kemudian ada lagi yang Liverpool, Wataru Endo. Kemudian Hidemasa Morita, pemain dari Sporting Lisbon. Kemudian ada lagi Takumi Minamito, mantan pemainnya Liverpool yang sekarang bermain di AS Monaco. Kemudian ada lagi Takumu Kawamura, itu dari Red Bull Salzburg. Kemudian ada lagi Daichi Kamada, saudara-saudara. Daichi Kamada, jangan lupa, dari Lazio. Sebelumnya dia main di Eintracht Frankfurt. Kemudian ada lagi Keito Nakamura di Stade de Reims di Prancis. Terus Reo Hatate dari Glasgow Celtic di Skotlandia, saudara-saudara. Ao Tanaka dari Fortuna Düsseldorf di Jerman. Kemudian Takefusa Kubo, jangan lupa, pemain dari Real Sociedad. Kemudian ada lagi Ayase Ueda dari Feyenoord Rotterdam. Kemudian Koki Ogawa dari Nijmegen. Nijmegen kawannya Kelvin. Siapa itu? Pemain Indonesia Kelvin itu. Calvin Verdong. Kemudian ada lagi Dyson Maeda di Celtic. Itu pemain utamanya. Belum lagi pemain-pemain yang seperti Yuta Nakayama di Huddersfield Town. Kemudian pemainnya Brighton and Hove Albion, Kaoru Mitoma. Kemudian ada lagi Takuma Asano dari Bochum. Kemudian ada lagi Hayo Kawabe dari Standard Liège. Kemudian ada lagi Junya Ito dari Reims, Stade de Reims. Kemudian ada lagi Yuta Nakayama dari Huddersfield Town. Kemudian Kosuke Nakamura dari Portimonense. Daniel Smith dari Genk. Kemudian ada lagi Zion Suzuki. Zion Suzuki kipernya yang di Piala Asia kemarin. Itu dari Saint Truden di Belgia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara.
Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara panjang sekali dan lebar sekali. Dari A sampai Z. Dari utara sampai ke selatan. Dari barat sampai ke timur. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua kita bicarakan tentang perjuangan Indonesia, tim nasional Indonesia senior yang akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan berdasarkan hasil drawing saudara-saudara yang dilakukan di Kuala Lumpur hari Kamis, saudara-saudara, tanggal 27 Juni, Indonesia tergabung di grup neraka, grup C, saudara-saudara. Di situ ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi, 3 langganan Piala Dunia. Kemudian ada Cina yang pernah ikut Piala Dunia 2002 dan Bahrain yang sama sekali belum pernah ikut Piala Dunia. Sementara Indonesia pernah ikut Piala Dunia waktu masih bernama Hindia Belanda tahun 1930 berapa? 38. Nah, sudah lama sekali saudara-saudara. Dan jadwal sudah dirilis dan Indonesia akan away terlebih dahulu melawan Arab Saudi, kemudian Australia, kemudian Bahrain, kemudian Cina, dan terakhir melawan Jepang, saudara-saudara. Dan ini saya rasa pertandingan yang berat sekali, saudara-saudara. Sulit kita menang melawan Arab Saudi, melawan Australia, melawan Jepang, baik home maupun away. Itu saya rasa sulit. Yang paling mungkin saja kalau kita bisa beruntung, ya kita bisa mendapatkan hasil imbang melawan Arab Saudi, melawan Jepang, melawan Australia di kandang, saudara-saudara, di kandang. Kalau tandang saya pesimistis. Yang cukup realistis, yang cukup masuk akal, ya kita menang di kandang ataupun tandang waktu menghadapi Cina dan Bahrain. Itu lebih realistis, walaupun juga berat juga. Mungkin di kandang Bahrain kita bisa imbang atau malah bisa menang. Sementara di kandang di Jakarta kita bisa menang lawan Bahrain. Kita bisa menang lawan Cina. Nanti away ke Cina kita bisa seri. Itu prediksi-prediksinya seperti itu, walaupun berat, saudara-saudara, berat juga. Tetapi ya saya rasa kalau kesempatan mengalahkan Bahrain atau Cina di Jakarta, di Indonesia, mungkin peluangnya agak lebih besar dibanding mengalahkan Jepang atau mengalahkan Australia atau mengalahkan Arab Saudi, saudara-saudara. Karena begini, Bahrain dan Cina ini bukan tim yang langganan Piala Dunia seperti halnya Jepang, seperti Arab Saudi, seperti Australia, saudara-saudara. Pemain-pemain mereka juga tidak sebagus Jepang, Arab Saudi, Australia, saudara. Jadi ini peluang besar untuk bisa mengatasi Bahrain maupun Cina, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Jangan juga di sampah, saudara. Jangan nyampah. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!